Guys, gini ya. Kalau aku tanya ke kamu nih, lebih serem mana? Dibunuh sama orang asing atau kamu datang sendiri ke orang itu? Duduk di depannya, percaya penuh nih kamu, dan tanpa sadar kamu lagi berjalan ke kematianmu sendiri. Ini bukan film, ini bukan cerita horor. Ini kejadian nyata di Indonesia tentang seorang pria bernama Ahmad Suraji yang selama lebih dari 10 tahun membunuh wanita satu persatu, bukan dengan kekerasan brutal di awal, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu kepercayaan, guys. Kita mulai dari awal nih. Ahmad Suraji lahir di sekitar tahun 1949 di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di daerah yang saat itu masih kental dengan kepercayaan tradisional. Dia bukan orang kaya, bukan juga orang yang mencolok. Kalau kamu lihat sekilas, dia cuma pria biasa, guys. Tapi di mata masyarakat sekitar, dia adalah orang pintar atau dukun nih. Orang yang katanya bisa menarik rezeki, memperbaiki nasib, mempercantik wajah, bahkan mempercepat jodoh. Dan disinilah semuanya dimulai. Sekitar tahun 1986, menurut pengakuannya sendiri nih, Suraji mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, dia mengaku bertemu dengan arwah ayahnya. Dan ayahnya memberi pesan, kalau kamu ingin kekuatan yang besar, kamu harus mengorbankan 70 wanita dan minum air liurnya. Kalau kamu dengar ini sekarang, pasti kamu mikir, ini orang halu. Dan ya, memang terdengar begitu. Tapi masalahnya, guys, Suraji tidak mengabaikan mimpi itu. Dia percaya nih, dan kepercayaan itulah yang akhirnya membunuh puluhan orang. Perlu kamu tahu nih, guys, cerita mimpi ayah ini adalah klaim dari Suraji sendiri. Tidak ada bukti kalau itu benar. Tapi dalam dunia kriminal, kadang yang penting bukan apakah itu nyata, tapi apakah pelakunya percaya itu nyata. Dan Suraji jelas percaya. Setelah mimpi itu, dia tidak langsung membunuh 42 orang sekaligus. Dia mulai dari satu. Targetnya jelas nih, wanita. Kenapa wanita? Karena lebih mudah dimanipulasi dalam konteks ritual kecantikan dan pengasihan, guys. Suraji tidak pakai senjata api, guys. Tidak juga pakai racun. Senjata utamanya adalah psikologi nih. Dia membuat korban merasa dia satu-satunya harapan. Ritual ini spesial dan harus dilakukan diam-diam. Biasanya dia akan bilang nih, kamu ingin cantik? Bisa, tapi harus lewat ritual khusus. Dan disinilah ritual itu dimulai. Prosedurnya hampir selalu sama. Korban diajak ke tempat sepi, biasanya kebun atau ladang di sekitar rumah Suraji di daerah Deli Serdang. Waktunya malam hari nih, supaya tidak ada yang melihat. Korban diminta menggali lubang sedalam pinggang, lalu korban diminta berdiri di dalam lubang menghadap ke arah rumah Suraji. Alasannya katanya supaya energi spiritual tersambung. Padahal itu posisi paling rentan. Bayangin ini, guys, seorang wanita berdiri di lubang, gelap, sepi, hanya ada suara serangga malam. Suraji berdiri di belakangnya. Dia mulai membaca mantra, korban tenang, korban percaya nih. Dan dalam beberapa detik, tangan Suraji mulai bergerak. Dia mencekik leher korban dari belakang. Korban kaget, tapi sudah terlambat. Posisi di dalam lubang membuat mereka sulit melawan, dan dalam waktu singkat semuanya selesai. Setelah korban meninggal, Suraji tidak panik, guys. Dia sudah terbiasa. Dia langsung menimbun tanah, meratakan permukaan, menghilangkan jejak. Beberapa korban bahkan dikubur dalam posisi berdiri, seolah-olah mereka masih menjalani ritual, guys. Korban pertama ini jadi titik awal. Tidak ada yang curiga, tidak ada laporan besar, dan itu membuat Suraji semakin percaya diri. Lanjut 1987 sampai 1990, pola mulai terbentuk nih. Di periode ini, jumlah korban mulai bertambah. Satu persatu wanita datang dengan alasan berbeda. Ingin cantik, ingin disayang suami, ingin cepat menikah, dan semua berakhir sama.
Tapi kenapa tidak langsung ketahuan? Karena tidak semua korban langsung dilaporkan hilang. Beberapa berasal dari luar daerah dan komunikasi saat itu tidak secepat sekarang guys. Lanjut 1991 sampai 1994, ini fase di mana Suraji sudah sangat percaya diri. Dia bahkan mulai dikenal lebih luas sebagai dukun ampuh. Semakin banyak orang datang dan semakin banyak korban. Di titik ini dia bukan lagi sekedar mencoba, dia sudah menjadikannya kebiasaan guys. Suraji bukan pembunuh impulsif, dia sabar, konsisten dan terstruktur. Ini ciri khas serial killer terorganisir guys. 1995 sampai 1996, di fase ini jumlah korban sudah puluhan, tapi sesuatu mulai berubah nih. Lebih banyak orang mulai curiga nih, karena terlalu banyak wanita hilang. Pola mulai terlihat, beberapa keluarga mulai mencari lebih serius. Pada tahun 1997, ini tahun paling penting. Salah satu korban terakhir dilaporkan hilang, dan yang berbeda kali ini, keluarganya tidak diam. Mereka melacak, mereka bertanya, dan akhirnya semua petunjuk mengarah ke satu orang, yaitu Suraji guys. Polisi mulai menyelidiki, mereka mengumpulkan laporan orang hilang, menelusuri pertemuan terakhir korban dan memeriksa saksi. Dan akhirnya muncul nama Suraji. Akhirnya Suraji ditangkap pada tanggal 30 April 1997 dan disinilah semuanya berubah guys. Setelah Suraji diinterogasi nih, ini bikin merinding nih. Dia tidak menyangkal, dia justru mengaku dengan tenang, seolah-olah ini hal yang biasa guys. Dia bahkan bilang nih jumlahnya 42 wanita. Dan ini bagian paling mengerikan, polisi membawa Suraji ke lokasi. Dia menunjuk satu titik, polisi menggali dan mereka menemukan jasad. Lalu dia menunjuk lagi dan lagi dan lagi, total nih puluhan jasad ditemukan. Bayangin jadi polisi di situ, setiap gali tanah ketemu manusia gitu kan. Sebagian besar korban adalah wanita dewasa guys, yang datang secara sukarela nih. Beberapa di antaranya ibu rumah tangga, pekerja biasa, bahkan ada yang masih muda guys. Banyak identitas korban tidak dipublikasikan lengkap di media, ya untuk menghormati keluarga lah guys. Kasus ini langsung jadi sorotan nasional. Berita ramai, masyarakat shock. Persidangan mengungkap nih metode pembunuhan, jumlah korban, motif versi Suraji nih. Dan yang bikin publik semakin ngeri, tidak ada penyesalan yang jelas dari dirinya. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati guys. Setelah bertahun-tahun proses hukum, Ahmad Suraji dieksekusi pada 10 Juli 2008. Dengan itu berakhir sudah kisahnya. Sekarang kita berhenti sebentar dan mikir nih, kenapa 42 orang bisa percaya? Jawabannya bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka manusia. Manusia punya rasa insecure, rasa ingin dicintai, keinginan instan, dan ketika ada orang yang bilang saya bisa bantu, disitulah celah itu muncul. Kalau dipikir-pikir nih, ini terasa absurd banget guys. Orang datang buat jadi lebih cantik, malah jadi korban pembunuhan. Ironis. Dan pelajaran paling penting, jangan pernah percaya pada solusi instan, apalagi yang meminta kamu mengorbankan akal sehat. Karena biasanya yang instan itu bukan solusi, tapi jebakan. Jadi itulah kisah Ahmad Suraji, seorang dukun yang selama lebih dari 10 tahun mengubah harapan manusia menjadi kuburan. Dan yang paling menyeramkan, dia tidak memaksa korbannya datang, merekalah yang datang sendiri.